Gelap ya? Gelap, masih gelap. Iya. Tapi tetap beda. Gelap ya? Tapi Tetap tetap beda. beda. Beda ya? Lumayan inilah. Iya. Tetap. Udah. Sekarang kita lanjutkan isim domirnya. Ada rofa, ya. Rofaknya sudah munfasil. Ada nasab juga munfasil. Jadi kalau antum mendengar ya rofa, berarti itu lagi bahas domah tuh, kayak gitu loh. Mudahnya seperti itu. Di saat rofa, oh berarti lagi bahas domah. Kan udah di ini kan ditulis ringkasan itu. Ya. Nah, begitu juga kalau dengar nasab, oh lagi bahas fathah seperti itu. Nah, ada rofa munfasil, ada nasab munfasil. Munfasil itu apa? Fasal-fasal terpisah. Kalau misal ada nih orang bertanya, kelas ummahat sama ikhwan dipisah enggak? Namanya saja kelas, kotanya dipisah apa enggak itu loh. Berarti apa, penggunaannya salah kalau misal enggak dipisah. Kelas itu ya berarti terpisah. Semoga udah PR-nya di rumah udah semua. Hah? Tuh, enggak masa dapat PR. Soal kamus bisa kembar gitu, masya Allah, masya Allah. Kepintarannya kembar nggak? Enggak ya. Atau misal bapak enggak tuh loh. Enggak, maksudnya maju mundur gak jauh. Kalau saya pemula. Sama deh, yang pemula. Nggak mungkin kita pemilu. Pemula buntutnya ada dua ya. Baru buka buku aja udah setakin anak exo-pesek. Karena dulu kalau belajar anak udah berapa? Bisa udah dua mau tiga malah. 2 mau 3. Pelajarannya pertama belajar 12 pelajaran. Nanti berapa? 1. Atau nah, di saat uban itu numbuh beda dengan umur, tapi anak bangga. Kenapa bangga? Uban ini untuk mikirin apa gitu loh. Nah kalau uban ini untuk mikirin urusan-urusan duniawi ya rugi. Yang di detik ini belum berpikir apa? Cari apa? Namanya apa? Daun apa? Sekarang ada herbalnya, tinggal pakai doang. Nggak kayak zaman dulu numbuk. Londo merah. Hah? Apa? Londo merah. Londo merah. Ya ini bahasanya semir gitulah. Oh. Sekarang kan udah ada herbalnya ya, tinggal pakai. Belum kan? Pina. Cina apa? Cina apa? Cina. Itu kan kemerah-merahan, pirang gitu loh. Hitam nggak boleh malah, haram. Ya sejarahnya apa? Sejarahnya itu di saat pasukan Rasulullah udah pada tua, itu dibikin nakutin musuh. Biar kelihatan muda-muda semua, padahal apa? Udah tua-tua. Nah, sunnah itu boleh kita lakukan manakala apa? Sudah numbuh uban. Kalau belum nggak boleh. Tidak mandang umur, tapi apa? Sudah numbuh uban. Antum tiba-tiba semir pirang, gitu. Nggak boleh. Nah, alasannya apa? Kan harus ada ilahnya. Ilahnya itu apa? Sebab. Kalau nggak ada sebabnya antum nyemir nggak boleh. Ya dosa ini. Ya beda. Tapi buat ngilangin uban bisa ya? Maksudnya? Dulu saya 50% putih. Nah, Putih uban, bukan semir. Tapi saya semir merah semua. Habis itu selama 7 hari saya potong kotak. Habis itu kan tumbuhnya kayak iya. baru hilang. Itu kimia kan ya? Iya. Nah, kalau yang ini kan alami.
Kalau yang alami setahu anak kembali lagi. Setelah dipotong itu juga kembali lagi. Tapi pas giliran panjang enggak. Maksudnya di saat kita semir seperti itu enggak berubah. Nah kan boleh ganti-ganti loh. Kalau yang ini itu. Kalau setahu anak udah ada produknya, tinggal pakai. Tidak numpuk sendiri, tidak, tinggal pakai. Misal nyemir sekarang takut laku lagi mungkin istri nggak beli langsung laku takut gitu Pak, makanya biarin apa kayak gitu. PR-nya sudah selesai semuanya. Ya kan disuruh apa? Domir huma, domir huhum sampai nahnu, yaitu apa? Kan ini kalau ini kan huwa, nasorohu, nasorohuma, pelakunya itu apa? Huwa semua. Udah kan waktu itu yang nulis siapa? Yang kasih tahu. Nah itu lo suruh lanjutkan. Udah belum? Udah. Coba cek sini. Bawa pulpennya coba. Yang belum pokoknya masih utang gitu. Masih utang. Tinggal nyalin saja kan. Nasoru. Terus ke sini malah ke kiri. Iya. Belum. Nah ini ya fungsi dari nulis itu akan tahu apa huruf itu boleh disambung atau tidak. Misal contoh nih nasorot nih disambung saja, harokatnya yang beda gitu loh. Jadi yang boleh disambung nih nasorot ki tak sama kaknya bisa. Itu fungsi dari nulis itu seperti itu. Kalau bunyi ya bunyi betul, kalau masalah bunyi betul, tapi kalau permasalahan nulisnya itu loh salah satunya. Yang lain, ayo. Sudah semua belum kau? Pensil. Pensil pulpen mana? Enggak apa-apa. Itu juga kurang jelas. Dari kanannya? Iya. Dari belakang. Tulisannya bagus kok. Tinggal belajar yang bagus. Nah ini misal contoh ya, nasorot hu itu apa? Disambung saja. Nasorot huma disambung. Dulu. Nah, jadi salah semua dalam penulisannya. Nasorot, nah disambung. Nah ini nanti dibenerin lagi. Ini juga tidak disambung, tidak disambung, tidak disambung.
yang lain Nasab tuh pakai nasab. tetap dirubah tuh yang belum nyambung. Pakai ini. Belum nyambung. Gimana? Kapan? Sama ya, Pak. Salah gimana? Doroba. Salah. Doroba. Iya. Maksudnya? Katanya tuh. Nggak apa-apa. Tapi belum disalin, masih belum yakin benar. Kalau katanya nggak masalah, fiilnya maksudnya? Nah, Nah, nggak masalah fiilnya mau dirubah. Nggak masalah. belum Pokoknya dirubah. Dorobahu. Oh, belum sempurna ya Pak? Ya, iya. Maksudnya belum Belum yakin. 3, 4, 5, 6. Sebelahnya. Nih, nggak disambung. Kurang disambung. Kalau tidur itu gimana? Cukup tahdid apa apa? Ya tetap disambung, ditulis dua-duanya Pak. Kan satunya sukun. Dorob ta. Apa? Umpamanya ini. yang- Dorobat gitu. Dorobat ta. Ya nggak ada dorobat. Ini benar ini. Dorobat ada. Dorobat ka. Maksudnya dorobat anta gitu kan? Itu dorobat ka bukan dorobat ta. Nggak boleh. Ini malah betul ya. Oh iya. Saingan. Salah. Saya tahu ini. Dorobat. Pura-puranya nggak tahu apa-apa, tapi tahu aslinya. Kaku. Nah, gitu loh. Ya kan? Filenya lain tapi ini pakai ini. Boleh, boleh. Iya dia pakai ini aja. Iya. Disuruh pakai ini kan. Iya kebal pakai ini. Mana, Pak? Pakai ini kan bro. Itu. Koroan. Koroat. Nasorot. Mana nasorot? Iya. Harus 14 loh Pak. Iya kan nasorot. Harus 14. Ustaz, Belum 14. ini catatannya ketinggalan tapi ini Coba lihat. ada apa coretan-coretan bikin kalimat gitu. Bentar. Kalau kita nggak pernah seperti ini nggak bakalan paham masalah domiru nasbin mutasil. Gitu loh. Ini fungsinya apa? Salah satu contoh saat kita nulis apa? Nah, ini jazakallah. Jazakallah. Kita biar lihat ya. Jazakallah. Itu apa? Domiru ini nasbin. Domiru nasbin ini salah satu fungsinya seperti ini. Jazakallahu nah khairan katsiran. Kalau ini artinya semoga Allah membalas kamu. Laki-laki loh kan gitu loh. Kalau ki ya anti berarti itu loh. Nah ini dari mana? Jazahuma jazahum begitu. Begitu juga misal dalam satu ayat walaqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguh Allah sudah menolong kalian. Jadi kita apa? Potongan ayatnya apa? Bahwa jadi nasarahullahu nasarakumullahu. Jadi dalam satu ayat disebutkan bahwasanya nasarakumullahu kayak gini. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala telah menolong. Allah Subhanahu wa taala telah menolong
kalian laki-laki. Siapa ini? Para sahabat. Atau pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Kapan itu? Perang Badar. Ada di dalam surat Al-Imran itu apa disebutkan bahwasanya apakah kalian itu tidak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di sebuah peperangan sementara kalian itu jumlahnya sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, jangan sombong. Ini fungsinya seperti ini. Jadi apa? Nanti dalam menerjemahkan itu apa? Pelakunya mana? Pelakunya ini sebut 1. Fiilnya mana? 2. Oh ini apa? Oh domirun nasbin mutasil nomor 3. Jadi dalam menerjemahkan bukan nasorokum Allahu, dia telah menolong kalian Allah. Nah bingung apa enggak? Itu loh Pak. Menerjemahkannya oh Allah domah sih. Domah berarti apa? Nomor 1. Nah gitu loh Pak. Nasarakumullahu. Ini rahasia anak lo dibongkar gitu. Itu loh. Apa? Nasarakumullahu. Aslinya apa? Kum Allahu, karena dibaca susah dihidupkan. Nasarakumullahu. Jadi apa? Yang domah nomor 1, fiilnya jadi nomor 2. Yang fathah walaupun dohiro ya apa mustatiro nggak kelihatan, hukumnya saja fathah di nomor 3. Jadi apa? Allah telah menolong kalian. Nah, itu enak Pak. Itu cara mengartikan. Jadi beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, gitu ya. Wah, nah. Bisa ya? Paham? Ya, Tapi bukan bisa A gitu Pak. boleh. Yang penting semua 14. Jadi sami'a, sami'u berarti apa? Sami'ahu, sami'ahuma, sami'ahum. Lah yang musananya sami'ahu, sami'ahuma, sami'ahum. Itu yang belum. Nah, lengkapi dulu. Kalau kita nggak pernah nulis, nggak bakalan bisa pelajaran ini. Jadi kekuatan pemahaman kita dalam dhamiru nasbin muttasil itu apa? Salah satunya ialah dengan nulis. Kapan? Ya kan kelihatan harokatnya mau dimatikan, disukun atau dikasih domah. Itu kelihatan. Kalau enggak, nggak bisa. Begitu juga tulisan apa? Rahimahu, ya kan? Rahimallahu, ya kan? Semoga Allah merahmati dia. Oh, berarti yang mati siapa? Laki-laki. Allahumma gfir. Itu mah Jumatan gitu ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wafihi wa'fu anhu. Berarti apa? Nah, perempuan. Laki-laki mati. Yang belum mati belajar. Nah, kalau ini diganti, nah,
masih utuh, ini yang berubah nih. Berarti apa? Oh, perempuan. Rahimahumallahu. Berarti apa? 2 orang kayak gitu. Ini salah satu contoh di sebuah jumlah atau nantinya di dalam kitab itu seperti itu. Ya, seringnya kita menyebutkan sahabat lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhu itu boleh pakai seperti itu. Artinya sama, tapi apa? Itu siyaknya berbeda, susunannya berbeda. Kalau itu dengan dhamiru jarin mutasil yang kita akan pelajari. Anhu. An kan salah satu huruf jar. Ya kan? Salah satu huruf jar. Lah, nanti kita masuk ke pembahasan yaitu apa? Jadi an ditambah huwa jadinya anhu. Nah, gitu. Nantinya apa? Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma. Nah, kayak gitu. Seperti ini. Nah, ini kalau disebut ini apa? Oh, ini isim kemasukan huruf jar. Tapi kalau kayak tadi walidun jadi walidi, ya kan? Pahalanya banyak kok, tenang aja. Ya. Walidi, ya kan? Nah, ini ada prosesnya bagaimana? Yaitu apa? Walidun ditambah ana. Tambah ana. Jadinya ini. Nah, urutannya bagaimana? Waliduhu, waliduhuma, waliduhum. Kalau ini pakai rumus, kalau itu pakai ucapan. Waliduha, waliduhuma, waliduhu, apa? Walidukunna. Waliduhunna, waliduka, walidukuma, walidukum, waliduki, walidukuma, walidukunna, walidi, waliduna. Nah, ketemu seperti itu. Nah, ini namanya apa? Idhofah, tapi dengan dhamir, bukan isim dohir. Kalau idhofah yang Rasulullahi, ini isim dohir, ini isim dohir. Kalau isim dohir itu apa? Harokatnya muncul, hukumnya juga muncul. Kalau ini walidi, hukumnya ini dinya itu di belakangnya, kalau mudahnya gini dulu, yang waliduhu. Misal seperti ini, waliduhu. Ini hukumnya itu apa? Majrur atau kasroh, rofa. Ini butuh keimanan itu. Kelihatan domah tapi keyakinan kita kasroh. Karena idhofah, Iwan. Kalau nggak idhofah harusnya kan apa? Walidun hu, kayak gitu. Itu idhofah. Hukumnya majrur, diingat-ingat ringkasannya. Hukuman majrur atau kasroh, tapi dia adalah isim dhamir. Isim dhamir itu tidak mungkin bisa berubah. Bagaimana menyebutkannya? Oh, karena jadi kayak gini, sering Anda sampaikan bahwasanya ya, tertulis waliduhu di hati kita. Bagaimana bunyinya? Waliduhi. Naam, so ini kau ngawur pinter. Kalau kau bener salah. Jadi seperti itu. Waliduhu di dalam hati kita, waliduhi. Kalau ini mah apa? Muncul hukum, muncul tanda. Kalau ini muncul hukum tapi tidak muncul tanda. Salah satu contoh di dalam kehidupan nyata, ya. Ada orangnya itu tukang makan, ya.
Misalnya apa? Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kita tidak bisa menghukumi orang ini lapar atau tidak. Kenapa? Ya karena makan terus gitu loh. Makan terus. Begitu juga ada orang yang hobinya jalan. Ini orang jalan itu punya duit atau pas nggak punya duit. Pokoknya hobinya jalan. Nah ini begitu juga apa? Hobinya domah, nggak mungkin kasro. Gitu loh. Kalau bahasa anak juga, kalau ini tinggal digambar kacamata, kalau ini gambar batik. Nah, paham ya? Paham? Nah, yang dilihat wali juhu keyakinan kita, wali juhi. Nah, gitu. Nah kalau wali juhu hukumnya majrur, tapi karena tandanya nggak ada, harus ditambahkan fi mahali. Fi mahali artinya apa? Menempati. Misal contoh, coba berdiri. Berdiri. Nih. Berdiri sini. Duduk sini. Duduk sini. Ini namanya fi mahali apa? Hah? Ini tempatnya siapa? Asli. Ustaz. Berarti fi mahali? Nah ya udah. Apakah asli? Palsu. Nah gitu loh. Berarti ini apa? Tanda palsu gitu loh. Hukumnya. Paham jadi paham? Paham kan? Misal nih apa? Ana itu bukan sopir angkot Pak, tapi sopir angkotnya pergi, Ana duduk di situ. Berarti Ana fi mahali apa? Nah, fi mahali sopir. Bisa dipahami kok? Antum masa nggak paham keterlaluan. Dulu itu ini permasalahan yang luar biasa rumitnya. Tapi dengan contoh yang seperti itu jadi mudah. Dulu anak jujur aja pas di saat memahami fi mahali, menempati kedudukan rofa. Menempati kedudukan rofa. Rofa kok ada tempat duduknya kalau kayak gitu. Berarti apa? Ini kalau kami fi mahali jarin. Kenapa? Ini kan idhofah. Ya kan? Berarti kan apa? Ini kasroh, tapi karena nggak muncul kasrohnya ada tulisan fi mahali jarin. Ikut duduk saja tapi hukumnya sama, tapi tandanya nggak bisa muncul. Kalau Rasulullah nggak boleh menyebutkan fi mahali rokni, langsung apa? Hukumnya apa? Jar. Hukum makan. Hukum makan. Hah? Hukum makan. Bukan itu maksudnya. Ini bukan ke fikih. Hukum setelah makan. Nah, hukum makan angin. Fi mahali kenyang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sama-sama makan, satunya mengenyangkan, satunya mengebukan. Nah, gitu loh. Menempati tempatnya makan tapi tidak mengenyangkan gitu loh. Bisa dipahami Pak Ustaz? Nah, gitu loh. Ulangi lagi. Makan nasi setelah makan hukumnya kenyang. Makan angin hukumnya fi mahali kenyang. Senang antum siaran langsung belum tentu sudrajat itu paham. Jatuh. Itu loh. Makanya di dalam bahasa Arab itu luar biasa, Masya Allah. Nah, kalau tadi rahimah itu dihukumi fathah, tapi nggak ada fathahnya berarti. Ayo. Hah? Nasbin. Nah, itu pinter. Nasbin sama nasab beda ya? Nasab bahasa Indonesia Beda ya? itu bahasa Arab yang kita nyebutnya. Boleh fi mahali nasab. Tapi kan lucu. Daripada menerangkan
menempati kedudukan rofa. Bingung kan mesti Pak? Bingung kan? Fi mahali aja nggak paham, nasobnya nggak paham, tapi dengan seperti itu udah insya Allah mudah. Jadi menggantikan tempatnya, apa dia tempatnya? Bukan gitu loh. Karena nggak ada tandanya sih, begitu. Udah paham? Antum belum paham. Kan kayak gini loh, Man. Yang ini ya, Anda terangkan. Waliduhu di dalam hati kita walidihi, ya kan? Walidihi. Ini kan hukumnya kasroh, tandanya kasroh. Kalau ini mah nggak usah bingung, jelas, ya kan? Kalau yang ini hukumnya kasroh, tapi tandanya doma, yang jadi masalah seperti itu. Kalau ini ditanya, i'rabnya apa? Majrur atau jar, kayak gitu. Boleh. Tapi kalau ini, i'rabnya apa? Majrur. Tapi tanda majrurnya ada nggak? Tanda kasrohnya ada nggak? Nggak ada. Makanya tidak boleh mengucapkan langsung jar, harus ditambahi fi mahali. Kenapa disebut fi mahali? Karena dia menduduki saja, tandanya nggak muncul. Alasannya seperti itu. Dia duduk di kasroh, tapi nggak bisa muncul kasrohnya. Nanti misal duduk di doma, tapi nggak bisa muncul domahnya. Kayak ini, dia duduk di fathah, tapi tidak muncul fathahnya. Antum jangan terlalu berat. Di saat antum paham langsung simpan. Udah lanjut aja Ustaz. Gitu. Jangan apa? Yang pusing itu terus belum tentu Pak. Belum tentu kita itu malah paham. Malah yang pemahaman pertama bisa hilang yang ada. Jadi yang tadi misal masuk angin sama kenyang beneran, paham, udah disimpan. Insya Allah pas perjalanan pulang atau pas di rumah, paham, insya Allah, yakin. Kecuali apa? Yang tadi makan nasi hukumnya apa? Hukumnya mubah misalnya itu. Setelah makan itu loh, setelah makan kenyang. Setelah makan angin, fi mahali kenyang. Kayaknya kenyang kayak gitu loh. Nah ini dapat nih istilah lati berarti. Berarti apa? Sepertinya kayak gitu loh. Insya Allah gara-gara antum mana pintar. Nah tergantung apa? Sepertinya. Oh kasroh berarti apa? Sepertinya jar. Sepertinya fathah. Sepertinya nasbin. Berarti apa? Fi mahali nasbin. Sepertinya doma. Berarti apa? Fi mahali raf'in. Paham? Insya Allah. Oke. Untuk yang domir jari mutasil bala duhur kan Ini mau dibahas nanti dulu. Yang lain belum tahu. Udah paham? Paham? Baru lanjut ya Pak. Nah, di sini disampaikan kan domiru jarin mutasil. Berarti domirnya itu dihukumi jar, dihukumi kasroh. Karena tidak muncul kasrohnya disebut fi mahali jarin. Jar majrurin. Berarti apa? Ada kasrohnya tapi tidak muncul kasrohnya. Pokoknya Pak Nasoha minta bandol sama anak buahnya. Luar biasa ini pemahaman ini. Anak juga bayangin ya, manakala itu nggak ada rekaman, belum tentu emosi anaknya yang seperti ini, bukan emosi marah, bukan ya Pak? Emosi ngajar, mimik cara ngajarnya itu belum tentu muncul di yang sama. Karena apa? Munculnya ide yang lain itu karena sebabnya pertanyaan. Pertanyaannya beda ya beda. Nah, dengan adanya rekaman itu orang akan mendapatkan banyak faedah seperti itu. Bahkan anak terkadang kalau dengerin lagi, masa anak ngomong kayak gitu? Gak percaya malah gitu. Masa kok ngomong seperti itu? Berarti kayak udah lumping gak sadar gitu. Siap udah?
Siap? Berarti kayak gini loh. Awalnya apa? Baladun ditambah huwa, jadi sambal balado. Bukan lah. Baladun ditambah huwa, baladuhu. Jadi apa? Ini susunan idhofah. Kenapa kok majrur? Kan huruf isim setelah isim pertama kan dihukum apa? Majrur. Itu kasroh kan? Nah otomatis namanya idhofah ini. Tapi apa? Idhofah dengan isim yang nggak bisa berubah tandanya. Misal patung disuapin coba. Apa mau mangap? Kenapa dihukumi kok jar di situ domir jarin? Karena ini susunan idhofah kayak gitu loh Pak. Kenapa idhofah? Jelas sih du bukan dun. Kalau bunyinya baladun bu, oh bukan idhofah. Karena ini bunyinya. Nah ini lebih ngawur lagi tapi insya Allah tambah pintar. Insya Allah tambah pintar. Yakin insya Allah. Karena yakin. Kalau nggak yakin berarti salah sendiri. Jadi idhofah ialah kan susunan dua isim ya kan? Iya. Yang pertama nakiro, nggih. Nakiro. Yang kedua ma'rifah, bukan manunggale Gusti kawula, bukan. Nah. Allahu. Betul? Pas giliran disambungkan jadi apa? Nah, isim pertama nggak mungkin tanwin karena apa? Nggak bisa di. Nah, kalau tanwinnya dibuang, otomatis ini berubah. Nah sekarang awalnya nakirohnya baladun ditambah dua. Misal anak tulis aslinya dulu. Bala du hui. Dah kayak gini dulu lah. Ngawur dulu nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Bala du hui. Nah. Sementara aslinya jadinya apa? Baladuhu. Nah, baladuhu otomatis apa? Menggantikan tanda ini. Bisa dipahami? Mewakili jangan menggantikan. Baladuhu. Oh, berarti aslinya ada i-nya di situ gitu loh. Ada wi-nya gitu loh, Pak. Paham? Paham belum? Istighfar Iwan, bukan hanya yang istighfar. Itu yang kasar itu gini apa uminya? Ini kan masih ditulis aslinya. Kalau ditulis hasilnya, ini kan anak nulis hasilnya. Gampangannya hu ini ialah dua huruf ini berubah menjadi hu, gitu loh. Nggak dapat kayak gini, tuh bisa kayak gini, ya bingung anaknya. Tambah bingung apa tambah paham? Memang jujur aja kalau hujan kayak gini tuh enaknya apa? Bakar jagung sama kopi. Ke semua isim Domir. Iya. Nah, khusus domir atau nantinya dengan nantinya muncul lagi ya lah isim isyarah hada kayak gitu bisa. Tapi kalau hada mah misal baladu hada enggak bisa. Karena cukup dengan al-balad. Itu. Karena apa? Al-balad adalah muncul artinya negeri ini.
negara ini, nggak perlu baladu hadza. Insya Allah nanti dengan contoh yang lain akan paham. Ayo diikuti dulu. Baladuhu baladuhu ma baladuhum aghliqu kutubakum. Nah, baladuhu baladuhu ma baladuhum. Baladuhu baladuhu ma baladuhum. Baladuha baladuhu ma baladuhunna. Baladuha baladuhu ma baladuhunna. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuhu baladuhuma baladuhum. Baladuha baladuhuma baladuhunna. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuha baladukuma baladuhum. Baladuha baladuhuma baladuhunna. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuki baladukuma baladukunna. Baladuki baladukuma baladukunna. Baladi baladuna. Baladi baladuna. Baladuhu baladuhuma baladuhum. Baladuha baladuhuma baladuhunna. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuki baladukuma baladukunna. Baladi baladuna. Baladuhu baladukuma baladuhum. Baladuha baladuhuma baladuhunna. Baladuka baladukuma baladukum. Baladuki baladukuma baladukunna. Baladi baladuna. Masjidun, ayo. Masjiduhuma masjiduhum. Masjiduha masjiduhuma masjiduhunna. Masjiduka masjidukuma masjidukum. Masjiduhi masjidukuma masjiduhunna. Masjidi masjiduna. Ma'hadun. Mahadum 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 mahaduhunna. Mahaduka mahadum mahaduhunna. Mahaduki mahadum mahaduhunna. Mahadi mahadunna. Kitabun. Kitabuhuma kitabuhum. Kitabuha kitabuhuma kitabuhunna. Kitabuka kitabukuma kitabukum. Kitabuki kitabukuma kitabukunna. Kitabi kitabuna. Nah, katanya kita buka itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kita buka apa kayak gitu. Nggak sadar kan antum ngucapin tapi nggak sadar, aja nggak tahu. Kita buka, ya wis buka gitu. Jadi apa? Kita tinggal mencari isim nakirah ditambahi domir gitu saja. Nanti ketemu sering dengar kan? Baiti jannati, kayak gitu kan? Nah, itu berarti apa? Ayo ditebak awalnya apa? Ayo udah lanjut. Ayo. Karena bahasnya baitinya saja. Ayo dilanjut awalnya bagaimana? Baituhuma baituhum. Baituha baituhuma baituhunna. Baituka baitukuma baitukum. Baituki baitukuma baitukunna. Baiti baituna. Ketemu lu baiti itu kan. Yang ditanyakan lebih gampang kan? Lebih gampang kan? Insyaallah. Yang penting apa? Mengganti isim-isim yang lain. Misal jawal, jawalun berarti HP. Jawaluhu, jawaluhuma, jawaluhum. Misal pulpen, kolamun, kolamuhu, kolamuhuma, kolam lele. Intinya apa? Isimnya nakirah, itu saja.
mau mu'anas mau mudzakkar pokoknya isimnya nakiro disambung dengan domir. Misal contoh madrasatun, madrasatuhuma madrasatuhuma madrasatuhum, kayak gitu. Nanti dengan jaddatun, jaddatuhu, berarti neneknya nenek mereka berdua, nenek mereka. Gitu loh, Pak. Oh, zaman hujan berarti apa? Matorun, matoruhum, matoruhum, matoruhum. Begitu. Makanya di saat ditanya ada pulpen misal, liman, nah, ana fi liman, itu salah. Misal liman, milik siapa? Li atau kolami, gitu. Ucapinnya apa? Huwa kolami atau kolami, pulpenku bawa sini. Lalu yang ditunjukkan pulpen atau alat tulis. Kenapa jadi zaujati? Ya kayak gitu. Aina zaujatu fil bait. Limada tas'aluni? Ya harus marah. Tanya-tanya istri itu mau apa? Gampar gitu. Kayak gitu. Nah, kecuali kita itu bawa istri, yang nanya bawa istri, pantas. Tapi kalau laki-laki nggak bawa istri, tanya istri kita, tombak aja yang diacungin gitu. Parang. Sahabat itu nggak tahu ya, orang paling pencemburu, orang yang mudah cepat tersentuh dan mudah amal ma'ruf nahi mungkar. Gak lama-lama seperti itu. Makanya pendidikan itu yang sukses itu apa? Ya pendidikan yang mengikuti Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau orang berprinsip seperti itu akan tanggung jawab semua. Begitu juga di sekolahan. Sukses sekolahan itu apa? Manakala anak didiknya itu dianggap seperti anak sendiri. Di saat anak itu nggak mau belajar, gimana caranya ini ngadepin seperti anak kita, dirayu, dicoba, bahkan dibentak, itu bentuk kasih sayang. Kalau ada guru kok lembut terus, nggak percaya. Apa pernah ngadepin anaknya itu kayak gitu terus? Mungkin di rumah mau lebih piring terbang. Yang ada itu ya di saat anak rewel, ya ada melototnya atau ada apa reaksi apa, jangan diem, nggak boleh. Karena insya Allah akan rencana apa? Pokoknya di saat orang itu menitipkan harus di atas perjanjian. Itu apa? Boleh nggak? Pertanyaan pertama mesti orang itu akan senang. Boleh nggak di saat anak Anda itu dititipkan sekolah itu dianggap seperti anak saya sendiri? Oh boleh, silakan Ustaz, mesti kan kayak gitu kan? Senang kan? Nah gitu. Nah keduanya kita ngomong kayak gitu. Di saat anak bapak rewel, boleh nggak saya bentak? Nah ini penentuan. Oh, misal bingung, kalau nggak boleh silakan dibawa aja Pak. Nah kayak gitu, dibawa pulang aja. Didikan sendiri ngono. Didik aja sendiri kalau nggak boleh dibentak-bentak. Makanya dulu anak ini pernah sebutkan di kemarin bahwasanya anak itu pernah merifatin anak SD kelas 5 bahasa Arab. Bapaknya datang ke rumah. Awal pertanyaan seperti itu, mana senang Ustaz? Kalau antum menganggap anak saya itu sebagai anak sendiri, saya senang. Begitu juga lebih besarnya harusnya bapak itu nantinya senang di saat anaknya rewel, malas nggak apa-apa, malas nggak belajar, kurang nurut, saya bentak. Gimana?
ya nggak apa-apa. Dan itu anak praktekkan apa? Cuman terpisahkan dengan pintu saja. Jadi anak marahin, benar-benar marahin, bapaknya orang tuanya di sebelahnya. Ya karena ada perjanjian, Pak. Ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, nggak mau. Iya, ada perjanjian. Misal anaknya misal malas nggak mau, waktu itu anak suruh bahasa Arab sama tahfidznya. Dibaca, nggak mau. Nggak ada yang dukung. Bapakmu juga nyuruhnya kayak gini tuh. Tapi coba kalau bapaknya itu nggak pro, nggak jadi anak itu. Nggak tahunya kuncinya itu seperti itu. Bapaknya nyuruhnya apa, gurunya dikompakin gitu aja udah. Dan sikapnya sama. Jangan sikapnya beda. Kalau sikapnya beda mah nggak jadi. Itu salah satu kunci dalam mendidik anak. Begitu juga orang tua, suami istri juga. Iya. Tapi biasanya kalau kerjasamanya ialah kalau suami nyuruh, kalau rewel yang ngerayu istri, kayak gitu kerjasamanya. Nggak boleh dibalik. Suaminya lembut, ibunya raw gitu. Kayak macan. Jangan dibalik. Bawahnya suami itu jadinya jatuh. Yang lembut siapa? Ya ibunya. Kurang-kurang tuh, bapak marah dulu. Nanti nggak bisa jalan-jalan. Nah, suruh kayak gitu yang apa? Suruh nyemangati dari sisi yang lain. Bapaknya ya cukup mata yang dua ini apa? Diangkat sedikit gitu kan. Sedikit diangkat, jerat gitu. Selesai. Nah, dulu anak diceritain sendiri. Tidak ada tuh. Kalau seorang bapak pulang, anak rewel tuh nggak ada. Kenapa? Kalau rewel diajar dua-duanya. Itu ceritanya guru anak sendiri. Jadi pas berantem sama kakaknya atau apa adiknya, ibunya cukup ngode. Tuh, bapaknya udah sampai situ. Langsung buru-buru lari, mandi, langsung pajangan. Ayo Pak, gitu. Assalamualaikum gitu. Kalau tahu lagi marahan, gambarin dua-duanya. Nah, gitu loh. Kalau mohon maaf ya, manakala anak itu naik, apalagi mulai tamyiz, naik ke kepala atau kita itu diginiin, didiamin, itu akan seterusnya seperti ini, susah berubah. Kalau pas masih bayi, anak naik dan yang nggak apa-apa. Tapi saat anak sendiri Pak, kaki dilangkain, anak paling marah. Jadi anak-anak ajarin, pokoknya kalau ada bapak-bapak siapapun selonjoran, kok rapat, duduk dulu, jangan diloncatin. Sama itu, Abi juga marah kalau diloncatin. Jadi dimanapun dia akan sopan. Tapi kalau misal anak rewel sampai napok-napok bapaknya sampai gede-gede itu, kebiasaan dianggapnya boleh. Jadi, banyak ya, pelajarannya banyak luar biasa. Padahal umurnya saya cilik. Ya Pak, umurnya berapa? Bang, Hah? Iya Bang? 9. Ya orang aduh ini sampun. Kok ngomong-ngomong kedewasaan gitu. Gak jauh Pak, gak jauh. Masa coba? Loh, gak percaya mesti dianggapnya anak itu 40 apa? Masih jauh. Mau soal Iwan? Mau soal? Ada pertanyaan? Berarti kalau isim domir ini nantinya di ekrobnya itu menempati di mahal itu. Iya. Jadi kalau di saat ditanya apa hukumnya, nggak boleh langsung menyebutkan. Karena apa? Tandanya nggak muncul. Ya seperti apa? Pot-pot yang dari plastik itu dibikin pisang, ya, dibikin buah-buahan, dibikin tumbuhan. Itu bukan tumbuh-tumbuhan, tapi apa? Fi mahali. Nah, bisa dipahami? Bentuknya sama, tapi bendanya beda. Satunya asli, satunya
palsu ya gitu loh. Iya. Kalau yang domir rofin juga fi mahali rofin. Domir rofin ya nggak rofin, fi mahali cukup rofa. Ya Kalau iya. yang domir nasbin mutasil, Nah itu fi mahali. nah, Domir rofin mutasil itu apa? Di dalamnya ada rofa, nggak perlu di fi mahali. Tuh, oh perlu ditanyakan yang betul. nggak ada harapannya langsung. Iya. Kalau itu malah lebih dalam lagi, di dalam nasoro ada huwa itu. Setiap yang tidak ada sesuatu di depannya rofa. Ini Ahmad ini rofa, ini Ainun itu rofa ini. Adapun anak nasob majrur itu tidak ada, Pak. Maksudnya apa? Jadi kan isim itu dihukumi rofa manakala dia itu masih doma. Kenapa masih doma? Karena tidak ada pendampingnya. Gitu loh. Tidak ada huruf, tidak ada isim. Tapi kalau misalnya di sini dikasih pendamping, dia berubah menjadi kitaban. Makanya tadi yang bilang, anu udah ngerasain nasob, udah ngerasain majrur, ngerasain jazm, rofa, ya udah pernah itu. Rofa itu apa? Pas bujangan maksudnya. Rofa kenapa rofa? Karena tidak ada pendampingnya, titik-titik kosong. Kayak sikit. Adapun orang yang sudah beristri, begitu juga udah punya anak-anaknya banyak, dia merasakan semua, ada rofa, ada jazm, ada majrur, ada segalanya. Bahkan lebih lengkap dibandingkan ucapan apa? Pahit detailnya pengalaman lebih lengkap. Nah, kita bisa dengan istilah yang lain. Alhamdulillah saya sudah banyak makan asam garam. Kita udah banyak makan rofa, nasob, majrur, jazm. Asam garam cuma 2. Kalau ini kita menyebutkan 4. Dan lagi yang ditanyakan, Wan, hujan udah turun, pokoknya besok-besok harus wajib antum itu memaksakan diri. Ini malah anak lihat kelas antum itu berkah. Kenapa? Kalau antum itu lanjut terus, kecepatan pemahaman itu akan diberikan sama Allah. Sebabnya apa? Musimnya itu berat. Nah, itu. Kalau musim kemarau pintar, wajar gitu loh. Wajar itu. Jadi musimnya berat, antum tetap belajar. Apalagi apa? Anak tadi bayangin itu, ya Allah, moga-moga ada yang bawa Petromas gitu. Pas kesini gitu. Saking semangatnya bawa Petromas gitu kan. Belajar saat pokoknya saya rugi nggak belajar. Ini mantap luar biasa gitu. Jangan, alhamdulillah mati lampu. Nah, betah. Lagi yang ditanyakan nih, Pak. definisi jarin apa? Hah? Definisinya jarin ya. Definisi Jarin mutasil. jarin mutasil. Domir jarin mutasil. Iya, definisinya. Domir yang hukumnya kasroh, yang dia bersambung. Bersambung dengan siapa? Dengan isi. Domiru jarin mutasil, domir yang hukumnya kasroh, yang bersambung dengan isi. Karena nggak ada fi'il kok hukumnya, jar nggak ada. Sekali lagi. Tahu tempat jualan ronde di mana, Pak? Selang. Ada. Ada, Ustaz. Selang mana? Kalau dari regensi Satu. Iya, selangnya beda.